Meskipun Rasulullah SAW menasihati kita, kalau kita tidak nasihati diri tidak bakal bisa. Kenapa? Jamaah, lanjut. Bahasa. Soalnya semalam haul istri saya yang kelima, sudah 5 tahun. Tepat 5 tahunnya semalam di Makassar. Berarti saya sudah 5 tahun puasa. Saya puasa tiap hari. Jadi ini semua makanan ini, mohon maaf, makanan ini bungkus saja. Ya bagus, tema ini bagus. Singkat aja ya. Siapkan handphone, buku, tulis. Untuk bahagia dunia akhirat lakukan 7. Ya. Yang dilakukan. Maaf jelek tulisannya. Ya, biarin. Ditulis di handphone. Ya, saya singkat saja. Apalagi ini mohon izin ada peletakan pertama sekolah. Aku nggak enak kalau tidak hadir. Tadinya saya kiranya siang, ternyata dimajuin jam 9. Dan itu di Cibubur. Terima kasih. Makin telat lah saya. Wih, lewat lagi dia. Apa yang 7 itu? Tulisannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti ini kita bahas supaya simpel, supaya kita bisa bahagia. Tenang aja. Nyikapi hidup, bahagia dunia akhirat, lakukan 7. Tiap hari kalau bisa. Yang pertama muhasabah. Muhasabah ya. Muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri, renungkan diri, nasihati diri, ceramah diri. Itu yang paling penting. Kalau ada ceramah orang, diceramah dinasihatin, kadang bisa masuk, kadang enggak. Kadang emosi, kadang enggak terima. Kadang tersinggung, repot, kita harus datang. Tapi kalau muhasabah, kita nasihati diri. Setuju? Setuju. Marahin diri. Kenapa aku belum sholat? Kenapa aku belum hafal Quran? Kenapa aku belum lakukan ini? Kenapa aku belum lakukan ini? Itu yang paling penting. Meskipun Rasulullah SAW menasihati kita, kalau kita tidak nasihati diri tidak bakal bisa. Kenapa? Ya, kesadaran itu dari diri. Betul tidak? Ya Allah, glowing banget. Ya Allah, pasti di matahari di sini. Jamaah, lanjut. Jamaah, Abu Jahal, Abu Lahab, sehidup sesama Nabi, yang masuk Islam. Gak usah jauh-jauh, paman Nabi Abu Thalib yang pelihara Nabi tidak dapat hidayah. Jadi betul-betul dari diri kita sendiri, kesadaran diri. Lanjut. Nanti kita tulis dulu ya. Doa. Doa ini penting. Tidak ada kegiatan tanpa doa. Tidak ada. Semua pakai doa. Bahkan masuk toilet doa. Mandi doa, bercermin doa, jalan doa, pokoknya doa. Tidak boleh lepas dengan doa, karena doa itu hubungan kita sama Allah. Sekelas iblis, tahu iblis? Kenal? Jangan kenal. Sekelas iblis pun berdoa, ya Allah, panjangkan umurku seumur dunia untuk menggoda manusia. Kita berdoa. Kenapa kita malas berdoa? Nanti kita bahas. Ini kayaknya kajian ini
tidak boleh satu ini, saya sambung nanti. Muhasabah doa berikutnya. Ketiga adalah ibadah. Semua jadi ibadah. Niatkan ibadah, maka dapat pahala karena kita niatkan ibadah. Semua niatkan ibadah, maka tidak akan merugi tiga manusia: orang soleh, orang beriman, orang berilmu. Wal asri innal insana lafi. Saya lihat tadi ada anak kecil jalan. Jamaah, lanjut. Waktu ya. Tiga manusia tidak merugi. Orang soleh menganggap semua segala sesuatu ada pahalanya. Orang beriman, segala sesuatu ada hikmahnya. Orang berilmu, segala sesuatu ada pelajaran. Udah ditipu, tidak merugi dia. Kenapa? Anggap ini pelajaran supaya saya tidak terulang lagi. Betul tidak? Lewat lagi. 4. Puasa. Puasa. Usahakan niat puasa. Hadirkan puasa dalam hidup kita. Orang yang puasa setelah diteliti umurnya panjang. Kenapa? Puasa Senin Kamis. Kalau Senin kan puasanya Nabi, hari lahirnya Nabi, tanda cinta sama Nabi. Kalau Kamis amal ibadah diangkat. Semoga catatan amal kita seminggu itu baik. Kan amal ibadah manusia dia 4 kali diangkat. 1 amalan harian di waktu subuh dihadirkan 2 malaikat. Malaikat yang kemarin dan malaikat hari ini. Itu ganti shiftnya di waktu subuh. Hari Kamis amal ibadah 1 minggu sesudah asar itu diangkat. Semoga kita diangkat di store amal ibadah kita lagi puasa Kamis. Kemudian yang ketiga, amalan tahunan itu di store-nya di malam nisfu Sya'ban. Makanya malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin 3 kali. Bukan Yasin 3 kali, Yasin tak begitu. Yasin pertama minta rezeki umur panjang, minta rezeki, minta ampunan dan umur panjang. Ampuni dosaku, panjangkan umurku. Yasin kedua, tambahkan rezekiku yang berkah. Yasin ketiga, minta naikkan derajatku dan kuatkan iman. Itu malam nisfu Sya'ban. Bisa dicatat nanti 23, 24, 25 Februari. Jagain di situ. Baca Yasin 3 kali di tanggal 23, 24, 25 Februari. Itu kemungkinan itu jatuh malam nisfu Sya'bannya di situ. Apa itu malam nisfu Sya'ban? 15 hari sebelum Ramadan atau di pertengahan bulan Sya'ban, di malam 15 atau 16. Kalau saya sih tungguin aja 23, 24, 25 3 malam itu. Kalau susah baca Yasin 3 kali gampang. Habis maghrib 1 kali, habis isya 1 kali, tengah malam 1 kali. Kalau boleh dipraktis, undang orang ibu-ibu 40 sama-sama baca Yasin. Tinggal siapkan besek aja. Ada puasa apa? Ayyamul Bid 13, 14, 15. Puasanya Nabi Adam. Waktu turun di bumi, panik karena berada di suatu yang beda. Makanya harus new normal. Karena dari surga turun ke bumi. Dari surga apa yang disebut adil, apa yang dikatakan datang. Di bumi harus usaha. Maka bingung dia. Maka puasalah 13, 14, 15 ketika melihat bulan terang. Siapa tidak akan miskin, tidak akan kekurangan dan tidak akan disiksa di kubur. Lalu puasa Daud, hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak. Hari ini bersabar, besok bersyukur. Hari ini bersabar, besok bersyukur. Ada lagi puasa di atasnya, tapi Nabi tidak menganjurkan. Nabi tidak menganjurkan karena puasa yang terbaik adalah puasa Daud. Tapi kalau mau puasakan boleh. Puasa tiap hari. Namanya puasa Idris. Puasa Nabi Idris. Nabi Idris itu puasa di siang hari, ibadah di malam hari.
Itu puasa Nabi Idris. Yang melakukannya sepengetahuan saya adalah Ibunda Aisyah, Ummul Mukminin. Ibunda Aisyah ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau langsung puasa Idris setiap hari puasa. Kalau saya ikut-ikutan puasa juga Idris. Semenjak istri saya meninggal, saya tidak ambil jalur puasa. Karena laki-laki tidak boleh tidak punya pasangan. Iya. Cepat atuh Pak Ustaz. Udah dapat belum? Tapi saya kan fokus untuk membesarkan 4 anak saya masih kecil-kecil. Waktu meninggal ibunya umurnya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Masih kecil-kecil 4 orang. Kasihan. Maka saya mengambil jalur puasa daripada menikah. Tapi kalau ada jodoh, mohon maaf, istri saya tidak akan tergantikan. Tapi kalau ada yang melanjutkan boleh. Ya maaf, karena takdir. Kita tidak boleh mengalir dengan takdir. Iya. Betul tidak? Betul. Tapi kalau kita berkata ya adalah karena kasihan juga anak saya. Belum tentu anak sayang sama anak saya nanti, betul tidak? Iya betul Pak Ustaz. Kasihan. Iya. Ini yang 4 barang jadi. Ini barang jadi kita bisa pupuk jadi bagus. Iya. Betul tidak? Betul. Yang datang belum tentu bisa jadi habis. Iya. Lanjut yang kelima, silaturahmi. Silaturahmi. Tidak boleh tidak silaturahmi. Iya. Kita hidup lahir dibantu orang, jalan hidup dibantu orang. Mau masak sayur, cari tukang sayur. Betul betul betul. Jangan hidup nafsi-nafsi, tidak boleh. Semakin berjamaah semakin banyak pahalanya. Betul betul betul. Ini bagus ini. Selama saya pengajian ibu-ibu, baru kali ini banyak bapak-bapak. Silaturahmi. Termasuk majelis ini silaturahmi. Saya pernah tinggal di apartemen 9 tahun. Itu tidak ada silaturahmi karena nafsi-nafsi. Iya. Maka saya cari masjid supaya saya bisa silaturahmi dengan orang-orang apartemen di masjid. Iya. Saya sangatnya di masjid tak mau lagi. Apa? Apartemen kan nafsi. Itu penting. Ternyata jangankan orang, binatang pun tidak ada yang datang, tikus nggak ada. Kecoa pasti ada, namanya apartemen. Terus apa lagi? Nyamuk nggak ada. Saya 9 tahun, saya buka jendelanya, nggak ada nyamuk yang masuk. Karena saya tinggal di apartemen lantai 24. Tengah mati nyamuknya naik. Keenam, ini nanti kita bahas-bahas ya. Iya. Ini tulis aja dulu, nanti kita bahas-bahas, percaya mana solusinya semua ini. Singkat ini, bahagia dunia akhirat. Rabbana wa bil bahan yang catat yang tulis lagu ini 2 tahun baru jadi. Karena ya jadi nyanyiin. Lanjut, silaturahmi apa lagi? Sedekah. Nih sedekah. Harus sedekah tiap hari. Kan bisa senyum. Iya. Senyum kan sedekah. Iya. Tapi jangan salah sasaran. Masa kotak amal lewat senyum? Salah. Ya Allah, dia belum datang juga. Bu, ya Allah baru datang. Ini jangan saya sudah nomor 7. Iya. Mana tidak dengar sambutan lagi. Yang ketujuh, ingat mati. Ingat ya, yang disuruh ingat mati. Lagi, yang disuruh Ingat mati. bukan minta mati. Yang disuruh Ingat mati. bukan minta mati. Bukan. Dilarang minta mati. Ingat mati
Bahkan kalau kita melayat, lihat mayat, pulang cuci muka. Pergi melayat, sentuh mayat, wudu. Iya. Ingat, lihat mayat, cuci muka. Dari mana? Dari melayat. Cuci muka dulu. Iya. Baru masuk rumah. Iya. Atau baru menyentuh anak-anak, cuci Iya. muka dulu. Iya benar Pak Ustaz. Oke? Oke. Dari ngangkat jenazah, cuci muka. Kalau nyentuh jenazah, wudu. Kalau mandi jenazah, mandi. Kalau pula jangan di situ, masuk mandi bareng. Oke, baiklah. Karena waktu, kita mulai ceramahnya. Ini tadi informasi susunan acara. Muhasabah 1, 2, 3, 4. Tulis. Muhasabah itu ingat dosa. Ingat dosa. Dan tadi kan. Ingat dosa. Ini baru ceramah dimulai ya. Ya. Baru dimulai ya. Dari tadi katanya, nih buat kamu. Udah habis minumnya itu. Ingat dosa ya. Ingat dosa ya. Ya. Gak usah ingat pahala. Yang ingat dosa. Ya, iya dosa. Gak usah ingat kebaikan. Lupakan. Supaya kita tidak riak, tidak ujub. Ya. Oke? Ingat dosanya supaya kita mengulang. Ingat dosanya supaya tobat. Yang kedua, mohon ampun. Mohon ampun. Kajian ada papan tulisnya ya. Bagus. Ini nanti kalau saya ceramah di mana-mana bisa dibawa nggak ya? Bisa. Ada mobil truk itu. Belum buka. Ingat dosa ya. Lanjut. Lanjut. Mohon ampun. Mohon ampun itu minta arahan. Makanya kalau tidur, bangun tidur, buka mata, langsung baca Alhamdulillahi ahyana ba'da mamatana wa la nuzul. Tapi jangan seperti ini, duduk baca istighfar 3 kali. Tarik nafas semua. Lepaskan dengan istighfar. Ulang lagi, tarik. Enak itu. Sekali lagi. Astagfirullah. 3 kali ya di tempat tidur. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku dosa satu di malam berdosa padamu. Astagfirullahaladzim, aku dosa satu di malam berdosa pada tubuhku. Astagfirullahaladzim, aku dosa satu di malam berdosa kepada sesama manusia. Oke? Oke. Itu kita berjanji untuk tidak dosa sama Allah. Jadi tidak ada dosa yang kita lakukan, tidak ada kewajiban yang tidak ditunaikan. Kemudian segera kepada Allah, kemudian satu kepada pada diriku. Hari itu insya Allah kita tidak akan kecelakaan, tidak akan sakit. Kenapa? Karena kita sudah berkomitmen untuk tidak merusak ini. Oke? Yang ketiga, astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa pada sesama manusia. Jadi hari itu tidak ada orang yang terzolimi. Lanjut. Lanjut. Yang keempat, yang ketiga, tobat. Apa itu tobat? Apa bedanya mohon ampun sama tobat? Beda. Kalau mohon ampun minta arahan sebelum melakukannya. Dan juga minta ampun daripada tobat. Tapi anak bagusnya tobat tiap hari. Karena dari manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Dan itu berpotensi dosa. Iya. Satu-satunya manusia yang tidak punya dosa adalah Nabi Muhammad SAW. Potensi dosa tidak akan ada pada beliau karena dituntut wahyu. Kalau kita pasti berdosa, betul. Jamaah, taubat ya. Astagfirullah.
rakaat. Itu sesudah salat maghrib, Ba'diyah 2 rakaat, Taubat 2 rakaat, Hajat 2 rakaat. Berarti 6 totalnya sesudah maghrib. Itu disebut salat sunat awabin. 6 sesudah maghrib. 2 rakaat Taubat, 2 rakaat Ba'diyah maghrib, 2 rakaat Taubat, 2 rakaat Hajat. Nanti malamnya salat Taubat lagi. Saya sebetulnya salat sunat Taubat 2 rakaat. Kapan itu? Tengah malam. Di atas jam 2 bagus. Isra Mi'raj itu Nabi lakukan di atas jam 2. Subhanallazi asra bihamdihi lailan. Lailan itu artinya sepertiga malam. Berarti malam dibagi 3, 4 jam, 4 jam, 4 jam. 1, 2, 3, 4 jam, 4 jam, 4 jam. 4 jam pertama 7, 8, 6 sampai jam 10. 7, 8, 9, 10, 4 jam. Jam 10 itu gunakan bermasyarakat. Jadi sangat tidak etis kalau acara itu kalau malam lewat dari jam 10. Gak boleh. Jangan. Saya sudah ceramah di mana-mana sebetulnya. Janganlah acara lewat dari jam 10. Melanggar itu. Melanggar. Ada haknya dulu mau istirahat di sepertiga malam yang kedua. Jam 10 sampai jam 2. 11, 12 sampai 2. Itu 4 jam juga kan? Mari saya ajarin di Makassar. Maulid Isra Mi'raj antara maghrib Isya. Sesudah maghrib kita Isra Mi'raj. Isya selesai. Sudah Isya makan. Kalau acara mulai jam 8, selesai jam 12, makan tengah malam. Betul-betul? Jamaah. Jam 2 sampai jam 6, 4 jam juga itu. 3, 4, 5, 6, 4 jam. Nabi Isra Mi'raj di sepertiga malam yang ketiga. Berarti Nabi Isra Mi'raj jam 2, pulang sebelum subuh, berarti jam 4. Jadi Isra Mi'raj cuma 2 jam. Jam 2 sampai jam 4. Paling bagus kita ibadahnya di situ. Jam 2 sampai jam 4 lanjut subuh. Setuju? Setuju. Oke. Kita waktu lanjut. Salat taubatnya di situ ya. Sepertiga malam ketiga. Bisa lakukan 5 sholat. Salat wajib kan 5, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kenapa sih kolamnya 5 juga? Salat wudu, salat taubat, salat hajat, salat tahajud, salat witir. Atau wudu nggak usah dihitung. Taubat, hajat, istikharah, tahajud, witir. 5 salat di malam hari. Berarti totalnya 11 rakaat. 2 rakaat tahajud, 2 rakaat wudu, 2 rakaat taubat, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Jadi totalnya 11. Salat malam 11 rakaat. Apakah itu witir atau sekalian rangkaian salat malam? Oke? Kata Bunda Aisyah, salat malamnya Nabi itu 11 rakaat. Berarti tak susah-susah aman. Ya Bu ya? Ibu. Ibu. Keempat, rencana ke depan. Jadi kalau sudah muhasabah, ingat tuh, mohon ampun, tobat, bikin rencana, tutupi dosa dengan kebaikan. Pernah sakiti hati orang, kecewain, traktir dia, kasih kado, ajak jalan-jalan. Kalau ada yang mengecewakan, ada orang kita kecewakan supaya kita dimaafkan, ada caranya. Naikkan dia umroh, pasti kamu dimaafkan. Pasti. Maaf ya kepada yang aku kecewakan, saya daftarin kamu umroh ya. Iya saya maaf. Dayan, udah paham sampai sini? Ya kita lanjut ke doa.